mengembangkan dan membangun pasangan-pasangan di gereja generasi apostolik. Nah, seperti yang tadi mungkin Okina tadi sampaikan ya, tapi malam hari ini acara seminar kita yang diadakan di Zoom ini juga akan di stream live di Facebook. Jadi kita menyambut kawan-kawan online ya. Kita akan satu dalam doa bersama-sama to start with and pray that God will bless. Tuhan memberkati seminar yang kita adakan secara online di Zoom ini. Let's pray together. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, malam hari ini kami datang pada Tuhan, dan Tuhan kami submit acara kami pada malam hari ini yang dilakukan secara online, tapi Tuhan tidak mengurangi berkat-Mu dan lawatan-Mu turun di tengah-tengah kami. Karena itu aku berdoa, jadikan mata hati kami terang, supaya kami bisa melihat jalan-jalan Tuhan, dan betul-betul Tuhan bisa diperkuat di dalam hubungan-hubungan pasutri, dalam penggembalaan di gereja ini. Kami ucap syukur atas urapan Tuhan yang membuat kami bisa memahami kekayaan hikmat-Mu. Berkati Pak Jarod dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Nah, Bapak Ibu Saudari, untuk melihat bahwa pasutri-pasutri di GGA, now friends that is watching also tonight, bisa betul-betul menjadi pasangan yang tangguh di tengah-tengah badai, di tengah-tengah krisis. Kalau kita hitung-hitung ini udah 90 hari lebih. 93 semenjak Pak Presiden minta kita untuk beribadah dari rumah saja. Ada banyak goncangan-goncangan terjadi. Dan seperti tema yang telah kita pelajari bersama-sama dalam 90 hari, saya berulang kali menggaungkan bahwa pelaut-pelaut handal itu tidak pernah merupakan produk dari lautan tengah. Nah, tapi bagaimana caranya bisa tangguh di tengah-tengah badai krisis itu? Apalagi sebagai pasangan suami istri. Ini kan mestinya dua kekuatan yang kemudian digabungkan untuk bisa betul-betul tangguh. Nah, untuk itulah malam hari ini kita akan diberkati dengan sharing dari Pak Jarod Wijanarko. Namanya tidak lagi asing karena telah beberapa kali kita diberkati di tengah-tengah ibadah raya kita maupun seminar di GGA. Beliau adalah ini kita perlu tubuh Kristus. Nah, malam hari ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kita akan sambut bersama-sama Pak Jarod Wijanarko. Selamat malam, Pak. Silakan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesempatan melayani. Ya, Pak Jarod, ini kita udah kumpul sama-sama, dan tadi saya sampaikan bahwa acara ini juga kita streaming di Facebook, Pak. Jadi ada kawan-kawan dari kawan-kawan GGA ya, kawan-kawan dari gereja kami yang di pulau-pulau lain, bahkan ada keluarga-keluarga dari jemaat kami dari pulau-pulau lain yang juga turut menyaksikan pada malam hari ini, dan mereka ingin tahu bagaimana bisa menjadi pasangan tangguh menghadapi krisis. Jadi saya serahkan ke Pak Jarod, silahkan Pak bisa menyampaikan materinya. Langsung ya? Yes. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan sampaikan, mudah-mudahan bisa selesai dalam 15-20 menit supaya lebih banyak di talk show-nya, tanya-jawab. Nah, nanti pas tanya-jawab, istri saya akan bergabung. Sekarang juga bergabung sih di sebelah saya. Nggak kelihatan. Jadi, nanti akan bergabung. Ya, supaya sistematikanya jelas, saya akan sampaikan mengenai krisisnya dulu dalam bentuk PowerPoint, di mana kita semuanya tahu sebelum era COVID, maka kalau masuk ke Google, kita bisa melihat millennial kills everything, ada 50 produk industri service yang akan tutup bangkrut gara-gara milenial. Nah, sekarang ditambah lagi, bukan hanya milenial kills everything, tapi corona kills everything, maka yang dibunuh oleh keadaan menjadi jauh lebih banyak. Jadi sebenarnya tanpa
corona, tanpa PSBB, tapi karena digitalisasi sudah banyak usaha ekonomi yang terkena dampak. Tapi dengan adanya corona dan PSBB, maka ini seperti dipercepat. Padahal sebelumnya sudah sangat cepat. Kalau yang cepat itu revolusi. Nah, kemarin bukan revolusi. Kemarin itu shifting. Tapi shifting ditambah corona, namanya pusing. Nggak tahu ini istilah apa yang cocok, tapi ini melanda semuanya. Dan kalau misalnya katakan akhir tahun, mungkin coronanya berhenti, tapi resesinya mungkin bisa 2-3 tahun, dan itu akan secara global. Nah, menghadapi itu yang dipersiapkan, bukan ya nanti saya akan masuk ke praktis detail mengenai pasangan suami istri ya, suami istrinya, tapi sekarang fondasinya dulu. Supaya kita bisa kuat secara pribadi ataupun pasangan, maka sadar betul-betul Roma 8, 28, 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perikop ini kadang dipakai secara salah walaupun masih baik juga. Misalnya, wah pabriknya diizinkan bangkrut, tapi gara-gara pabriknya bangkrut, buka usaha kuliner, sukses kaya. Itu sebenarnya boleh juga, tapi kalau mau bicara konteksnya, perikopnya itu penjelasan yang salah. Karena perikop ini menjelaskan Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, mendatangkan kebaikan itu bukan soal bisnis, soal ekonomi, tapi kita pribadi. Supaya melalui semua yang terjadi, kita diproses menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Nah, pasangan yang tangguh itu pasangan yang dua-duanya punya konsep ini. Kalau misalnya nggak dua-duanya, ya salah satu. Konsep ini mesti kuat sekali. Nah, sekarang saya kasih contoh praktis atau kesaksian dari konsep. Ya. Memang bukan karena corona, tapi kejadiannya sudah 2009. Ketika kami sekeluarga lagi pelayanan di Denpasar, maka kami kebakaran. Ini gambar rumah saya yang terbakar tahun 2009 dan tidak diasuransi. Karena kami sekeluarga sedang di Bali, maka ya semuanya ludes habis. Kerugiannya kira-kira 2,5 miliar. Nah, jadi orang itu bisa mengalami kehilangan karena banyak hal. Bisa kebakaran seperti saya, hartanya habis. Karena kita sekeluarga di Bali, nggak sempat keluarin barang ya. Jadi bisa karena kebakaran habis. Bisa karena corona, mallnya tutup, tokonya sepi, ya omsetnya habis. Sudah omsetnya habis, salah satu anggota keluarga masuk rumah sakit, ya biayanya besar, duitnya habis. Jadi bicara kehilangan itu bisa dipicu apa saja, diantaranya COVID atau musibah. Nah, waktu kami mengalami kebakaran itu tentu kami sedih, ya karena kami kan bukan konglomerat, tapi engkong saya melarat. Jadi ketika ludes kebakar itu nggak ada rumah kedua, ketiga, keempat, nggak ada. Dan saya merantau ke Jakarta tahun 90, bawa koper, tinggal di rumah yang 6 kali 6 meter persegi di pinggiran kuburan Kuningan, Jakarta, tahun 90. Beli rumah 1, beli rumah 2, jual, beli rumah agak besar. Nabung, singkat cerita 12 tahun bisa beli rumah yang tadi. Nabung lagi 1 tahun, renovasi. Setahun setelah renovasi, kebakaran. Jadi, itu nyarinya 12 tahun. Gitu. Lalu habisnya hanya dalam 2 jam. Jadi, apa yang membuat kami kuat? Karena kami berani bersaksi bahwa menghadapi musibah kehilangan itu kami kuat. Bahkan saya bisa memberikan bukti kalau kami tangguh. Ya, tabah. Buktinya apa? Ya, buktinya ini foto keluarga 2 hari setelah mengalami kebakaran. Lupa mengalami musibah kok sempet-sempetnya foto bersama. Karena hidup harus berjalan terus. Waktu itu kami mau menerbitkan buku mengenai keluarga, dan
ada ide, wah sekeluarga foto jadiin cover buku gitu ya. Kan abang orang sanguin itu kalau bikin buku fotonya sendiri dipajang ya. Kalau pragmatik fotonya covernya gambar apel, gambar batu gitu ya. Kalau orang melankolik malah nulis buku pakai nama samaran. Sanguin covernya foto sendiri dipasang, yakin banget gitu. Jadi itu foto 2 hari setelah kebakaran ya. Harta benda dikumpulkan 12 tahun hilang habis dalam 2,5 jam. Kok wajahnya bisa berseri-seri, Pak, suami istri? Ya anak-anak ikut berseri-seri juga gitu ya. Nah, apa yang membuat kami tabah? Karena itu kehilangan yang besar sekali. Ya, kami tabah karena kami punya kesadaran bahwa ini diizinkan Tuhan supaya saya menjadi makin serupa dengan Kristus. Dalam hal apa semakin serupanya? Nah ini setiap kejadian tentu bisa berbeda-beda, tapi nanti diambil esensinya bahwa sebuah peristiwa terjadi supaya kita makin serupa dengan Kristus. Ketika waktu itu kami tentu sedih sekali, ya sedih. Lalu malam-malam kami doa keluarga. Waktu berdoa itu saya dapat pengertian bahwa ini tuh ujian supaya serupa dengan Tuhan Yesus. Maka kalau ini ujian, respon kita itulah yang harus menjadi jawaban atas ujian. Akhirnya kami meresponi, Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang terjadi, kami disadarkan sesadar-sadarnya bahwa harta tidak kekal, maka mulai sekarang saya komitmen, paling nggak saya pribadi, saya ajak istri dan anak-anak, komitmen untuk mencari yang tidak bisa terbakar, yaitu orang yang lahir baru karena pengaruh saya, itu buah kerajaan, saudara berubah karena pengaruh saya, itu buah pelayanan, jadi saya semakin komitmen melayani. Kami gembira bersukacita bukan karena saldo yang di bank lebih banyak gitu. Yaitu habis kita habis nabung lalu renovasi lalu kebakaran. Jadi kayak dikuras habis untuk renovasi lalu kebakaran. Nah, ketika mengalami kehilangan tapi komitmen melayani Tuhan, saya itu dapat penglihatan. Ya kalau bahasa kekiniannya dapat imajinasi gitu ya. Kalau dapat penglihatan nanti dibully lagi. Memangnya so dekat sama Tuhan gitu ya. Jadi saya dapat imajinasi. Seolah-olah Tuhan itu panggil para malaikatnya. Kumpul, kumpul. Kenapa? Lihat tuh di Bintaro ada orang lulus ujian. Habis mengalami musibah, kehilangan, malah komitmen melayani. Nah, jadi saya naik kelas, next level, lebih dekat dengan Tuhan, makin serupa dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba saya dapat imajinasi yang lain. Ada orang lain kehilangan nggak sebesar yang saya alami. Lalu menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Seperti sekarang ini kan ada orang yang gara-gara COVID ini omsetnya turun. Itu baru turun omset ya. Rumahnya nggak kebakar, rumahnya masih utuh ya. Tapi wah udah menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, wah akhirnya Tuhan juga panggil malaikatnya. Panggil kumpul, kumpul, kumpul. Kenapa? Lihat tuh ada orang gagal ujian. Jadi kalau respon kita salah, kita tuh gagal ujian. Lalu malaikatnya tanya sama Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Ya atur segera ujian susulan. Gitu. Jadi kalau saudara itu responnya salah, nanti saudara harus ujian lagi. Nanti hidup 40 tahun muter-muter di padang gurun, tidak naik kelas rohani, tidak naik level, next level lebih tinggi, lebih baik. Kenapa? Karena setiap kali ada masalah, ada kehilangan, ada kejadian, responnya salah. Respon yang salah itu namanya gagal ujian kehidupan. Kenapa kami tabah? Kenapa kami tangguh? Kenapa kami suami istri berdua menghadapi kehilangan yang cukup besar dan kami tetap berseri-seri, wajah kami tetap penuh sukacita, wajah kami ini nggak berubah, saudara. Omset banyak, omset dikit, saldo banyak, saldo dikit, ya begini aja. Karena nilai kekekalan yang kami miliki. Nah, justru setelah mengalami kebakaran, saya malah tambah komitmen melayani, semangat melayani, lewat buku, lewat media, lewat radio, seminar, workshop, pokoknya saya melayani aja makin giat sampai hari ini. Ya, jadi penderitaan adalah ujian sekolah kehidupan. Respon kita adalah jawabannya. Respon yang tepat membuat kita naik kelas. Karena itu apapun yang terjadi. Saya memahami kehilangan, karena kami pernah mengalami kehilangan yang cukup besar, merantau ke Jakarta, mengadu nasib, merantau ke ibu kota yang katanya lebih jahat daripada Ibu Tiri. Dan ternyata memang benar, saudara, Ibu Tiri, Ibu mertua digabung jadi satu, itulah Jakarta. Dan kami kalahkan, ya. Kami beri berkati, lalu 12 tahun, habis ludes. Waduh, ternyata kebakaran lebih jahat daripada Ibu Tiri. Habis semuanya.
Tapi kami tidak kehilangan harapan. Kenapa? Karena punya nilai kekekalan, bahwa hidup ini adalah sekolah kehidupan. Dan peristiwa yang terjadi itulah ujiannya. Kalau kita lulus ujian, kayak Yusuf, dari penjara, naik ke tangan kanan Firaun. Jadi jangan takut menghadapi ujian, kita akan terus mengalami ujian sampai kita di wisuda nanti. Kapan wisudanya? Waktu dipanggil Tuhan, mati ya. Kita dipanggil Tuhan, itu wisuda kehidupan, dan saudara dan saya semuanya pasti mati. Amin. Amin nggak amin, mati juga, saudara ya. Kita semuanya pasti mati, kita nunggu giliran aja kok ya. Jadi mau mati karena COVID, mati tua, mati muda, mati tidur, mati lagi melayani, semuanya kita mati. Setelah itu nggak ada ujian lagi. Satu orang mati sekali mati, setelah itu dihakimi. Di dalam kekekalan, kita udah nggak bisa naik kelas. Nggak ada reinkarnasi. Firman Tuhan berkata, orang hidup sekali, setelah itu dihakimi. Itu tingkat kemuliaan kita, sekarang ini waktunya. Kalau kita mau lebih mulia lagi. Menurut saya hanya konsep-konsep teologis, konsep hidup, nilai hidup yang kuat berdasar pada kekekalan, itu yang bikin orang tangguh. Di luar itu mana bisa kuat kalau kehilangannya luar biasa besarnya. Bagaimana kita bisa kuat? Yeremia 31 ayat 12. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Mazmur 34 ayat 6, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak malu tersipu-sipu. Jadi kalau kita mau punya kekuatan yang kuat, maka kita harus bergaul dengan Tuhan. Musa turun dari gunung, mukanya bercahaya, karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Waktu kami kebakaran, kami berbicara dengan Tuhan. Karena kalau nggak berbicara dengan Tuhan, waduh, tambah macam-macam, ya kan? Kita dengar orang-orang berbicara, oh itu kebakaran, pasti Tuhan izinkan tuh pasti dosanya banyak tuh. Nggak mungkin lah kalau nggak punya dosa Tuhan izinkan. Jadi orang-orang dekat ini suaranya ini bikin kita malah nggak kuat, saudara. Kalau kita dengerin telinga kita ini sama orang-orang dekat ya, yang dekat-dekat itu yang berkomentar. Kalau yang jauh kan nggak berkomentar, kan nggak ada kan nggak tahu saya kebakaran, juga tahu jangan-jangan berkomentar juga. Waduh, itu tambah berat, saudara. Makanya saya dekat sama Tuhan aja. Jadi habis kebakaran itu, foto wajahnya berseri-seri, wajahnya bersukacita. Kalau orang mengalami musibah, wajahnya bersukacita, kira-kira apa yang dialami? Saudara coba boleh tebak. Apa yang saya alami, kebakaran, wajah berseri-seri. Kira-kira apa yang terjadi? Boleh menebak? Saya dilaporin polisi. Sudah kebakaran dilaporin polisi, saudara. Kenapa? Tiba-tiba datang polisi pasang polis lain, saudara. Padahal saya pengen segera bersihkan. Nggak boleh. Lalu saya pergi ke kantor polisi, kebetulan tidak jauh. Lalu polisi bilang begini, kami mendengar kabar yang tidak baik, tidak enak. Maaf Pak, kami kasih polis lain. Bapak nggak boleh masuk, nggak boleh melintasi batas. Kami mendengar selentingan bahwa itu sengaja dibakar. Waduh. Jadi orang itu kebakaran kok wajahnya berseri-seri, pasti sengaja ini. Lalu saya bilang sama polisi, Pak, saya tetap akan cabut itu garis, mohon maaf, saya harus bersihkan dengan segera. Ya kalau Bapak lewati garis itu, saya tidak kasih surat sama Bapak. Memangnya surat apa yang Bapak mau kasih? Nah nanti kalau Bapak ngurus asuransi kan butuh surat dari saya. Oh ya saya nggak butuh surat Pak, saya tidak asuransi gitu. Jadi begitu saya bilang nggak asuransi, polisinya kaget. Jadi nggak asuransi Pak. Tidak. Oh ya kalau begitu kabarnya pasti salah. Jadi saya cabut itu garisnya. Wah nggak lama lagi ada tetangga yang kasak kusuk gitu. Rupanya mereka juga yang lapor polisi. Lalu dari kasak kusuk itu tanya ke saya satpamnya, Pak kok dicabut emangnya itu nanti Bapak nggak dapat surat dari polisi gitu. Saya nggak butuh kok Pak, wong saya nggak asuransi. Jadi nggak diasuransi Pak? Enggak. Satpamnya sampai bilang begini, Pak, Bapak itu kebakaran kehilangan banyak sekali. Kok bisa sih Pak wajahnya kayak nggak ada sedihnya? Ya, dia tahu saya punya harta yang tidak bisa terbakar. Banyak ya Pak, berapa triliun? Bukan, keselamatan.
Orang paling kaya di muka bumi tidak bisa membeli yang saya miliki. Jadi kalau saya punya keselamatan, saya punya kekekalan, itu saya sudah lebih kaya dari orang yang paling kaya yang tidak punya keselamatan. Ya memang idealnya itu sudah kaya, nggak kebakaran, lalu selamat. Itu idealnya. Ya kan? Tapi hidup ini kan nggak bisa ideal terus, saudara ya. Kadang-kadang kan kita diizinkan tadi, kayak Yusuf masuk penjara. Padahal gara-gara kudus itu. Ya. Jadi kalau saudara kudus itu bisa masuk penjara loh, kayak Yusuf, ya kan? Daniel tuh berdoa rajin, masuk gua singa, saudara. Jadi saya nggak bisa menjanjikan rajin berdoa, hidup kudus, nanti diberkati. Belum tentu. Masuk penjara. Bukan nakut-nakuti, saudara. Memang begitu yang terjadi dengan tokoh-tokoh di Alkitab. Ya. Jadi saya diizinkan mengalami juga. Kenapa kami kuat? Kami bergaul dengan Tuhan. Seperti Musa, diberontak oleh orang Israel. Mukanya bercahaya, bukan bersungut-sungut, bukan sedih, karena dia berbicara dengan Tuhan. Jadi kalau kita berbicara dengan Tuhan, hidup ini perjuangan dan pergumulan. Bergaul dengan Tuhan, ada jalan keluar dan kekuatan yang diperbaharui dari hari ke hari. Saya tidak rajin berdoa, kalau mau jujur gitu ya, doanya nggak bisa lama, cuma 2-3 menit, karena saya orang kinestetik. Jadi baca Alkitab 2-3 menit, lalu sambil jalan kaki, itu ayat berbicara. Wah, pewahyuan mengalir. Kalau saya duduk diem gitu, mulai aneh-aneh mikirnya ya, berhalusinasi, imajinasi. Jadi saya orang yang nggak bisa diem, orangnya kinestetik. Tapi istri saya begitu bangun tidur, dia duduk, nggak tahu paling nggak setengah jam, 1 jam dia berdoa. Tapi kadang kami berdoa bersama-sama. Kenapa? Karena doa itulah kekuatan menghadapi pergumulan. Ya, saya lanjutkan lagi, nanti kita bisa ada waktu buat tanya jawab dan istri saya akan ikut menjawab. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Supaya setelah ketekunan itu matang, menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sama dengan Roma 8:28, ujian tujuannya supaya kita sempurna. Maka sering kita menyanyi, kita berkomitmen, kita menyanyi, ingin disempurnakan, ingin seperti Tuhan Yesus, ingin naik kelas, next level, dan seterusnya, menembus batas, excellent. Wah, itu slogan, itu namanya pernyataan luar biasa, dan itu caranya satu saja, tidak ada cara yang lain, ikut ujian. Ya, kalau nggak ikut ujian, nggak bisa naik kelas. Pernah sekolah nggak? Waktu sekolah SMA dulu ya, lalu ada ujian, nggak masuk, ada ujian, nggak masuk. Mana bisa naik kelas ya kan? Malah bisa-bisa suruh ikut ujian susulan, dan ujian susulan soalnya lebih berat. Ya kan? Maka jangan menghindar. Ada ujian jangan menghindar. Nanti ujian susulan terus, hidup ke ujian susulan terus. Wah, soalnya lebih susah, saudara ya. Nah, sekarang kita hadapi aja ujian saat ini melalui COVID, saudara, dan Corona ini ujian bagi kita. Percaya Tuhan, percaya Alkitab, firman Tuhan mengatakan bahwa apapun yang terjadi, rencana Tuhan, rencana damai sejahtera. Saya akan saksikan sebentar, karena dulu pernah saya saksikan di hari Minggu, di ibadah, seingat saya, atau di seminar, kayaknya di hari Minggu deh. Tapi jadi ini sekilas saja menyaksikannya untuk mengenang kembali, ya, kecuali yang lewat Zoom dari luar pulau dulu nggak dengar, ya. Istri saya mengalami kehilangan, yaitu kena hipnotis tahun 2013, dan 400 juta dikuras setelah dibawa keliling Jakarta setengah hari, karena harus pindah dari bank satu ke bank yang lain. Satu bank itu hanya bisa mencairkan 100 juta, maka pindah ke bank yang lain nggak boleh, verifikasi nama ibu kandung, dan seterusnya, maka bisa pindah 4 kali, saldonya habis, lalu istri saya ditaruh di depan toko buah. Ini kesaksian yang tidak enak, kan? Kesaksian kok kena hipnotis, ya kan? Begitu kesaksian begini aja, pasti banyak orang langsung berkata dalam hati, ini lagi nih kesaksian, pendeta kena hipnotis, dosanya pasti banyak. Ya begitulah, saudara. saya paling malas kesaksian yang ini, saudara. Waktu saya itu ke kantor mau cerita kan, waktu baru mau cerita nih, anak buah saya 2 orang ngobrol, itu kena tuh di Pondok Indah 20 juta, lah ibu itu juga kena tuh di BSD 40 juta, hah? Kena 40 juta? Wah, wih, dosanya pasti banyak. Saya diam, saudara, 40 juta dosanya banyak, kalau 400.
Ya sudahlah, nggak jadi kesaksian dah gitu. Tapi namanya aib itu kalau disimpan nggak sembuh-sembuh. Kita telanjangi saja. Kita nggak usah malu dengan kehilangan, dengan kegagalan, karena itulah cara untuk punya ketangguhan dan ketabahan. Luka itu Anda tutup, tambah korengan. Jadi salah satu sembuh itu adalah kita itu harus terbuka, hidup yang realistis. Pernah gagal, pernah ketipu, pernah jatuh dalam dosa, toh sekarang tidak jatuh lagi. Pernah gagal, toh akhirnya diberkati. Jadi untuk apa kita malu dengan masa lalu kita? Itu termasuk cara menelanjangi si jahat, ya. Dan memang jujur, kalau kena air baptis pasti ada dosa, pasti. Minimal ada celah. Dan memang kami ada celah, karena kami tidak sempurna. Kami sedang disempurnakan. Dan kami mau disempurnakan. Jadi waktu itu memang kami ada celah. Tapi terus terang kami juga tidak tahu kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi. Karena celah kami itu bukan selingkuh, korupsi, gitu ya. Ya, balakan saya, hati saya penuh sukacita, dan cuma istri habis marah sama anak. Loh, namanya orang tua marah kan juga bisa seminggu 3 kali gitu ya. Jadi waktu saya pernah diskusi dengan hamba Tuhan yang terlibat dalam okultisme gitu, Pak, itu ada celah kali. Oh ya, celahnya apa ya? Ini enggak. Kalau habis marah, itu bisa celah juga, Pak. Walah. Habis marah bisa celah juga. Waduh, ya sudahlah, pokoknya terus terang kami sebenarnya waktu itu kami bergumul. Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa orang-orang benar juga mengalami musibah? Seperti Ayub juga bergumul. Kenapa ini terjadi? Kenapa orang salah mengalami musibah? Banyak hal yang mungkin kita tidak bisa mendapat jawaban. Kenapa Tuhan, si A, hamba Tuhan sungguh-sungguh, dipanggil Tuhan lewat COVID. Kenapa itu sahabat saya? Bahkan saya ada hamba Tuhan yang betul-betul sahabat dekat saya. Kami kuliah bareng-bareng, kami melayani bareng-bareng. Saya belum era nulis buku dengan yang lain. Orang pertama yang saya ajak nulis buku, saudara, dipanggil Tuhan. Waktu dia merintis gereja di Bogor, saya ikut merintis. Saya ajak hamba Tuhan ini pergi ke desa-desa, melayani hamba-hamba Tuhan desa. Hamba Tuhan saya kumpulkan, dan tidak diberi persembahan kasih. Itu selama 4 tahun kami pergi bersama-sama, nginep satu kamar. Jadi itu dekat sekali, dan ketika dipanggil Tuhan, saya berbicara dengan istrinya, saya mengerti benar arti kehilangan. Tapi kita kadang-kadang bergumul, Tuhan, kenapa? Dan mungkin tidak bisa mendapat jawaban. Pastikan aja masuk surga. Nanti di sana kita dapat jawaban. Jadi kadang-kadang saya tidak bisa memberikan jawaban untuk semua persoalan, bahkan persoalan saya sendiri. Tapi kalau kita masuk surga, kita akan mendapat jawabannya. Tapi paling tidak hari ini, mungkin jawaban yang mendekati. Nah, ketika musibah terjadi, akhirnya kami berdoa. Bahkan kami itu pernah berdoa yang karismatik atau radikal, ya. Dalam arti itu kan istri saya kan di hipno 400 juta hilang gitu ya. Saya sampai berdoa dalam nama Yesus, itu yang menghipnotis. Gelisah, enggak bisa tidur. Dalam nama gelisah, enggak bisa tidur. Balikin duitnya. Begitu, saudara. Enggak dibalikin. Ya sudah, saudara. Sampai akhirnya saya berdoa, saudara. Tuhan berkati orang itu, Tuhan. Kalau orang itu diberkati, pasti dia tidak akan kalau orang itu diberkati, pasti bertobat lahir baru, dia pasti tidak akan nipu lagi. Jadi mulai dari berdoa bikin dia gelisah, nggak bisa tidur, uangnya dipulangin, sampai akhirnya saya doakan lahir baru dan diberkati berlimpah-limpah supaya dia nggak nipu orang lain lagi. Tapi singkat cerita, saudara, melalui peristiwa ini apa yang kami alami? Ketika istri saya mendengar orang lain lewat mamahnya di Surabaya, adiknya, ada ibu-ibu istri-istri yang lain yang menghilangkan duit 10 juta, 20 juta, 30 juta, itu sama suaminya digebukin, saudara. Lalu pertua saya sama kakaknya dia, berarti ipar saya, waktu dengar cerita ini, dia tanya sama istri saya, waktu itu terjadi jarotnya bagaimana? Jadi waktu istri saya itu akhirnya cerita sama orang tuanya tanya, waktu itu terjadi jarotnya bagaimana? Tahu maksud arah pertanyaannya? Karena di Surabaya ada istri, suaminya bukan jarot, gitu. Menghilangkan 10 juta digebukin, menghilangkan 50 juta dihajar, ini 400 juta. Nah, istri saya cerita, ya saya linglung sampai jarot pulang. Begitu saya pulang, baru saya nangis, pengaruhnya hilang. Maka nggak ada orang kena hipno yang berdua, selalu sedang sendirian. Nah, ketika dia nangis, ya saya peluk, mau cerita, nangis lagi, saya peluk, saya bilang, ceritanya nanti aja. Saya peluk, sampai tangisannya habis, berdoa, cerita sedikit. Malamnya cerita sedikit lagi, nangis lagi. Nah, berdoa bersama lagi, peluk lagi, sampai tangisannya hilang, doa lagi. Pokoknya inti ceritanya itu peluk, doa. Udah itu aja, saudara ya. Jadi, nah,
Ketika itu dialami sama istri saya itu ternyata menjadi sadar sesadar-sadarnya gitu ya, bahwa saya itu sangat sayang sama dia. Loh, kalau saya itu sadar, istri saya itu sayang sama saya sadar dari zaman pacaran. Kenapa? Karena saya cari pacar tuh sengaja waktu saya miskin. Pacar saya kosnya 120.000. Tahun 82 itu kos-kosan 100.000, 150.000. Pacar saya 120.000 ya. Pak Fuksi juga 100.000 dia ya. Saya itu kosnya 10.000 atau bulan. Karena ada rumah liar di pinggir Sungai Ciliwung. Jadi kalau sekarang di Jakarta kos 2 juta, berarti yang 200.000 gitu ya. Ya udah, pinggir kuburan, pinggir sungai itu dia. Itu saya kuliah tuh seperti itu, miskin. Nah, dalam kondisi miskin, saya cari pacar, dapat. Itu bikin saya nggak ragu-ragu. Maka sekarang ini kalau kemana-mana, saya seminar love, sex, and dating, seminar perjodohan, seminar persiapan menikah, lalu selalu saya ajarkan, mumpung waktu miskin, cari pacar, waktu miskin, cari pacar. Buat apa Pak Jarod? Biar lu nggak ragu-ragu bahwa dia cinta banget sama kamu. Nih, buktinya nih, dapat waktu miskin. Jadi saya nggak ragu-ragu. Tapi istri saya nggak tahu ragu-ragu apa enggak. Yang pasti waktu dia menghilangkan 400 juta dan saya tidak marah, dia yakin sekali aku sayang banget sama dia. Waduh, sejak itu, ini kan 2013 ya, berarti sekarang udah 7 tahun. 7 tahun terakhir ini, saudara, dia mesra banget sama saya, dia romantis sama saya, dia makin sayang sama saya. Aduh, sampai saya tuh termenung dan tercenung, saudara. Waktu saya termenung tuh saya berkata, Tuhan, cinta memang mahal Tuhan. 400 juta. Jadi bagaimana saudara pasangan bisa tangguh kalau meresponi, sekali lagi meresponi. Apapun yang terjadi diresponi dengan positif. Sehingga akhirnya melalui kejadian itu yang muncul adalah kesadaran bahwa dia cinta saya. Nah, kesadaran saling mencintai itu saya buat pernyataan sebagai penutup sebelum kita tanya jawab sesi 1. 2 orang saling mencintai dan saling mendukung, sanggup menghadapi apapun di dunia ini dan memandang masa depan penuh keyakinan. 2 orang yang saling mencintai, saya ulangi, sanggup menghadapi apapun di dunia ini dan memandang masa depan penuh dengan keyakinan. Entah COVID, entah kebakaran, entah ditipu, entah bangkrut, ada banyak hal yang bisa terjadi. Bahkan mungkin kehilangannya nggak sebanyak yang kami alami. Tapi kalau suami istri nggak sehati, nggak saling mencintai, mungkin gara-gara COVID ini bukan rugi, cuma keuntungannya berkurang. Itu aja bisa berantem, ribut suami istri. Tapi kalau suami istri saling mencintai, maka orang yang saling mencintai itu akan tangguh, sanggup menghadapi apapun juga. Coba kalau di sini ada yang lagi pacaran, kan diingatkan ya sama orang tuanya, coba pikir lagi, pacar kamu tuh belum sukses, belum mapan, makan apa nanti kamu? Apa jawabannya? Kami saling mencintai. Kami saling mencintai. Cinta membuat orang menatap masa depan dengan penuh harapan. Jadi ketangguhan, kekuatan pasangan, itu cinta, sudah sederhana ilmunya. Tapi nanti kalau yang sederhana soal cinta ini mau ditanyakan, tapi Pak, udah tanyakan aja, nanti saya akan jawab bersama istri saya. Ya, saya kembalikan ke moderator dulu. Tuhan memberkati, dan istri saya sebentar akan bergabung untuk menjawab pertanyaan. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Pak Jarod. Itu tadi is quite a full sharing ya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa posting bila ada yang ingin ditanyakan. Ini kalau saya lihat di kolom komen, Ibu Linggawati, apakah ini oke? Ada Ibu Linggawati Pak di kolom komen, ini ada pertanyaan. Yang lain boleh silakan ya. Malam Ibu Esther. Shalom. Malam Ibu. Orang melankolik lagi tegang mau mengatur pertanyaan. Ketemu Pak Jarod, mantap. Mau tanya apakah setiap masalah kena? Oh.
Ini ada pertanyaan, malam Pak Jarod, saya mau nanya, apakah setiap masalah atau kena, mungkin salah kutip, ya, apakah setiap masalah yang kita alami adalah ujian dari Tuhan? Oke. Apakah setiap masalah yang kita alami itu ujian dari Tuhan? Nah, biar ngomong duluan, karena kalau saya ngomong duluan dia udah gak bisa nambah apa-apa, ngomongnya panjang. Sama. Halo, nggak semua masalah ujian dari Tuhan ya, kalau menurut saya. Ada juga masalah yang karena kesalahan kita sendiri. Ya, misalnya kita besar pengeluaran daripada pemasukan. Lalu akhirnya kita tagih-tagih orang, debt collector datang. Itu bukan ujian sih dari Tuhan ya. Salahmu dewek. Mungkin dari saya itu. Ya, jadi masalah bisa karena kesalahan kita. Kita makan lombok banyak-banyak, nggak penguasaan diri, lalu mencret. Itu bukan ujian dari Tuhan ya. Bahkan itu bukan salahnya setan loh. Jangan berdoa dalam nama Yesus roh mencret keluar loh. Itu yang salah saudara sendiri kok. Setan dikasih label roh mencret. Nanti setannya kumpul, rapat. Ada apa? Kita dibilang roh mencret begitu. Nanti iblisnya naik ke hadapan Tuhan. Tuhan izin jamah orang itu. Saya enggak salah dibilang roh mencret. Waduh, itu nanti setannya dikasih izin sama Tuhan, saudara dikabruk malah ya. Jadi kalau yang salah, ada salah karena kesalahan diri sendiri. Ngutang banyak-banyak nggak pakai agunan ya, itu ya nanti itu karena kesalahan. Ada masalah karena kita nggak punya kesalahan. Contohnya siapa? Contohnya Daniel. Ya, Daniel masuk gua singa itu nggak punya salah sama sekali loh. Mungkin Daniel berdoa seperti saudara berdoa kan, Tuhan jadikan aku saksimu Tuhan gitu misalnya. Lah gimana untuk menjadi saksi? Akhirnya Daniel diizinkan mengalami masalah, masuk gua singa, yang mestinya mati dong dimakan singa. Nah, Raja Persia berdoa begini, Tuhan, kalau engkau ada dan hidup, luputkan Daniel. Alkitab menulis, malah raja loh yang berdoa. Tentu Danielnya berdoa juga. Maka setelah 3 hari, rajanya masuk ke gua singa. Dan dia berkata, Daniel, apakah Allahmu yang kau sembah sanggup menyelamatkan engkau? Itu pertanyaan yang menyinggung Tuhan. Apakah Allahmu sanggup menyelamatkan engkau? Ya sangguplah. Sampai akhirnya raja punya keyakinan tidak ada Tuhan seperti Tuhannya Daniel. Nah, ini kan Daniel ini dipakai Tuhan dalam skenario-nya Tuhan supaya raja yakin dia Tuhan yang hebat. Nah, ini masalah yang dihadapi Daniel murni diizinkan Tuhan dan Daniel tidak punya kesalahan. Jadi kita bijaksanalah yang bisa membuat kita mengerti apa ini kesalahan kita, apa ini ujian. Nah, maka paling baik ya memang kita perlu datang dulu dengan terbuka, seandainya kita punya kesalahan, kita minta dikoreksi. Jadi, atau bisa kombinasi, misalnya waktu kami mengalami kebakaran, ya paling tidak kami komitmen lebih pada kekekalan. Kalau kami sebelumnya komitmen seperti itu, ya mungkin nggak diizinkan. Tapi dalam arti selingkuh kagak, korupsi kagak, ini kagak, nggak ada sebuah kesalahan yang melanggar firman. Tapi melalui kejadian itu, kita lebih komitmen melayani. Jadi, bisa karena kesalahan, bisa bukan karena kesalahan. Iya. Silahkan kalau ada pertanyaan, sambil saya baca, mungkin yang masuk ke host. Ya, ada lagi Pak pertanyaan Pak di chat. Oh, di chatting ada juga? Oke. Lalu Pak Jarod, saya mau bertanya bagaimana meningkatkan cinta mesra kepada pasangan dengan situasi bekerja dan memiliki anak. Oke, jawab istri dulu. Meningkatkan cinta pada situasi bekerja dan punya anak. Dan punya anak. Kamu punya anak kan? Ya, kalau anaknya 3, 4, 5, ya memang energinya udah habis kali ya. Kerja lagi. Tapi kan kita juga nggak tiap hari kerja, ada hari Sabtu libur. Apalagi sekarang COVID, ya semua work from home, ya kerja di rumah. Sediakan waktu, ya
paling enggak kalau enggak anak-anak dikasih kerjaan yang banyak, suruh bantuin ngepel, bantuin nyuci piring biar mereka tepar ya. Kalau dulu bisa suruh berenang, kalau sekarang suruh berenang juga susah ya, kita nggak bisa keluar. Jadi anak-anak suruh main yang sampai energinya terkuras, nanti mereka jam 7, jam 8 sudah ngeletak. Nah, itulah waktunya Bapak dan Ibu bisa berduaan, bercinta. Bagaimana meningkatkan cinta mesra pada pasangan? Ya, kalau mau cinta, ya tentu kita itu perlu gini. Lawannya cinta itu apa sih? Benci, kecewa, kepahitan. Sering cinta itu pudar karena kita melihat sisi negatif pasangan. Maka belajarlah untuk melihat sisi positif pasangan. Nggak ada Pak positifnya Pak, galak Pak, muka Herodes Pak, urapan Firaun Pak, tinggal laku Pontius Pilatus Pak. Orang galak, orang kasar, biasanya tanggung jawab, tepat waktu, disiplin, janji sama orang lain ditepati. Jadi orang yang negatif itu pasti ada positifnya. Lah pasangan saya Pak, lupa melulu Pak, pulpen lupa, ini lupa, pegang barang jatuh, sehingga barang banyak yang pecah, ketinggalan ini, ketinggalan itu. Loh, orang pelupa itu ada positifnya. Temennya banyak bergaul, banyak ngomong, ya kan? Karena banyak ngomong, makanya lupa terus. Jadi dia orang yang saya ini orangnya pelupa. Jadi ini contohnya saya ini orangnya pelupa, barangnya ketinggalan melulu, hilang barang terus gitu. Jadi kan saya nggak sempurna, tapi istri saya nggak lihat kelemahan itu. Ya dia lihat saya yang senyum, ya pandai mengampuni. Jadi orang yang pelupa itu pasti pandai mengampuni. Lah memang lupa, saudara. Jadi kalau orang teliti kan susah mengampuni. Nah, maka supaya cinta itu bertumbuh, lihatlah sisi positif pasangan, ya. Oke, saya baca pertanyaan, nanti istri saya bagian jawab deh. Gue bagian membaca aja. Malam Pak Jarod, tentang saling mencintai, saya cukup yakin. Yang sering jadi masalah adalah perbedaan persepsi tentang timbulnya penyebab masalah tersebut. Sehingga respon yang timbul sangat berbeda antara suami dan istri. Bagaimana saran Ibu dalam menghadapi situasi ini? Oke, Ibu yang jawab. Ya, beda persepsi udah pasti ya, karena satu laki, satu perempuan. Biasanya perempuan lebih persepsinya dari perasaannya ya, kalau laki kan logikanya. Nah, nggak apa-apa, itu justru bagus supaya kita bisa lihat dari kedua sisi gitu ya. Menurut kalau kita emosi aja melihat satu masalah, nggak bisa selesai masalahnya. Harus ada pihak lain, entah itu suami, entah istri, yang melihat dari sisi yang berbeda. Jadi kita bisa melihat masalah itu dari keseluruhan, gitu ya, baik positifnya, baik negatifnya, itu bagus. Yang jangan dibenturkan, justru itu dikombinasikan. Jadi kita bisa melihat sisi dari masalah dari berbagai sisi. Nggak apa-apa sih, yang penting dibicarakan saja tanpa emosi. Ya, yang susah itu kan tanpa emosi itu. Ya, yang satu orangnya melankolik, perfeksionis, hati-hati, ya kan? Ada COVID ini rumahnya belum ada yang kena nih, tetangga 5 blok tuh yang kena itu. Wah, dia sudah mulai paranoid, pergi keluar pakai helm gitu ya. Padahal jalan kaki, olahraga pakai helm, pakai APD. Waduh, yang satu masih keluyar-keluyur, nggak betah di rumah tuh. Wah, bosen aku. Jadi orang memang yang menghadapi COVID aja beda reaksi. Yang satu hati-hatinya minta ampun, pasangannya pulang olahraga, jalan-jalan komplek, sebelum masuk rumah udah disiram pakai air, suruh mandinya di teras, nggak boleh masuk rumah. Aduh, jadi ini bisa gara-gara COVID ini bisa berantem, saudara. Gara-gara berantem itu akhirnya stres, stroke, jadi matinya bukan karena COVID, matinya karena stroke. Ya, ini bisa terjadi, saudara. Jadi itu beda respon, ya memang begitu, saudara. Orang itu berantem karena beda respon. Nah, sekarang begini, supaya responnya itu tidak ekstrim, maka masing-masing harus belajar dewasa untuk tidak mengekstrimkan dirinya. Ya, mengekstrimkan dirinya itu begini loh. Kadang-kadang orang itu kadang mengekstrimkan dirinya, radikalisasi sikap. Contoh, suami ini sama istri ada akar masalah. Akarnya tuh sebenarnya memang nggak suka, ya, kecewa, kepahitan yang tidak dibereskan. Lalu tidur bareng-bareng gitu ya. Ini malam hari tuh, waduh, pokoknya yang satu
bilangnya kedinginan aja. Jadi AC-nya digedein. Yang satu bilang kepanasan, AC-nya didinginin. Pokoknya didingin-dinginin. Akhirnya biar dia merasa kalau dia kepanasan yang satunya gitu ya. Waduh, dia pakai celana kolor, wah pakai oblong, dia kepanasan gitu. Yang satu biar yakin pasangannya kedinginan. Wih, itu kayak orang Eskimo, pakai topi, pakai masker, pakai kaos kaki, pakai celana panjang, pakai jaket. Waduh, kayak kedinginan. Itu diekstrimkan, saudara, diekstrimkan, radikalisasi sikap. Kenapa saya bilang radikalisasi sikap? Itu suhu di kamar cuma 20 derajat. Di kantor kerja itu 18-19 derajat atau sama 20. Tapi dia nggak kedinginan. Jadi di rumah, di kamar, dia mendingin-dinginkan dirinya sendiri. Supaya dalam tujuan mau bilang sama pasangannya yang dia nggak cintai, bahwa aku tuh kedinginan gitu loh. Jadi ini namanya mengekstrimkan diri gitu ya. Sudah pakai ubel-ubel, pakai topi, pakainya minyak kayu putih. Memang kalau udah umur tuh nggak minyak wangi, sudah minyaknya kayu putih. Ini menjadi makin pertengkarannya tuh makin dahsyat, makin ekstrim. Kenapa? Mengekstrimkan dirinya. Coba. Buang kecewa, buang kepahitan. Coba. Kita tuh kayak coba normal saja gitu ya, new normal. Jadi ketika tidak mengekstrimkan diri, nanti saya yakin tubuh kita itu lebih toleran. Ketika kita ada cinta, kita semangat bergairah di kantor kita nggak ada yang kita musuhi. Kita lebih toleran dengan suhu ruangan di kantor, entah kepanasan, entah kedinginan. Dalam antusias, dalam cinta, kita lebih toleran. Makanya sebenarnya kalau orang tidak toleran, lalu responnya ekstrim, itu ada akar di situ, akar kecewa, akar kepahitan yang perlu dibereskan. Sehingga sebenarnya COVID, suhu, itu hanya pemicu aja untuk bilang aku nggak cinta kamu, kira-kira begitu. Ya, oke, saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Ada yang pakai bahasa Inggris? Ya. Selama masalah dan pencobaan, maka sebagai Anda atau pasangan Anda sebagai manusia, ini langsung tak terjemahkan ya, ingin menyerah, give up. Kemana Anda mencari kekuatan ekstra? Oke, nih kekuatan ekstra. Ya, kalau kekuatan saya kalau saya bisa ketemu Tuhan. Ya, jadi setiap pagi saya harus ketemu Tuhan. Isi baterai saya dulu. Ya, kalau saya sudah diisi baterainya sama Tuhan sampai full, melimpah keluar, itu ringan sekali ngadepin masalah. Ya. Jadi hadirat Tuhan itu membuat hati saya tenang, pikiran saya jernih. Lalu setelah itu olahraga juga dapat oksigen. Ya, saya pasti jalan pagi keliling kompleks gitu ya, 45 menit lah. Pulang udah seger, fisik seger, roh seger, ya. Udah pasti nanti komunikasi akan lebih baik. Kalau saya itu sih. Ya, ditambahi lagi, kalau secara psikologis Anda nggak kuat gitu ya, masuk kamarnya teriak, saya nggak kuat, begitu. Masuk kamar ya, pukul bantal boleh, bantalnya dipukulin. Jadi kalau misalnya, jadi untuk pelepasan emosi aja, saya misalnya waktu itu menghadapi debt collector gitu ya, karena memang saya juga punya kesalahan, saya ngambil barang terlalu banyak, imannya terlalu tinggi, kemampuan menjualnya tidak sebanding dengan iman akan diberkati. Akhirnya orang yang tak ambil barangnya nggak sabar, kirim debt collector. Wah, dikirim debt collector dari Papua. Wah, datang 2-3 orang. Begitu sampai ketemu di kantor saya, orang Papua bilang begini, "Shalom Pak Jarod." "Ih, maaf Pak, aku nggak sangka Pak Jarod." Gitu. Pulang lagi. Ganti debt collector Ambon, saudara ya. Buatan kantor saya. "Shalom Pak Jarod." "Ih, shalom lagi, saudara." Pulang lagi. Akhirnya orangnya makin pinter. Dia kirim debt collector dari Aceh. Dia nggak kenal saya, saudara. saya disikat. Wah, terakhir saya pakai lawyer dan pakai oknum Kopassus ya, oknum angkatan, bukan Kopassus, angkatan, sebuah angkatan. Nah, itu akhirnya saya diciduk, bahkan sampai hampir pagi saya disekap. Nah, itu situasi di sekitar itu saya benar-benar waduh, ngalami, karena diancamnya benar-benar kayak dia tahu saya di mana, dia tahu anak saya di mall mana. Itu dia menunjukkan kalau dia tahu. Anak saya pergi, saya nggak tahu pergi mana. Anakmu di sini kan gitu. Jadi dia ngancem itu, dia berarti serius ngancemnya. Wah, itu saya pernah hidup dalam ketakutan. Nah, pada saat seperti itu selain doa tentunya ya, lalu olahraga, maka juga punya orang yang support kita.
Baik, dalam hal ini saya punya pasangan, saya punya kongsi. Waktu itu kongsi saya full support. Jadi kita ada masalah di kantor yang misalnya itu bagian saya yang punya salah, tapi kongsi pun berkata kita hadapi bareng-bareng. Nah itu ekstra kekuatan. Yang paling nomor satu tentunya Tuhan ya. Saya tidak supaya nggak double, jadi tinggal menambahkan. Nah kalau secara emosi nggak kuat ya, kadang saya bisa masuk kamar lalu berteriak atau pukul bantal dengan untuk pelepasan. Yang mukul bantal sama teriak itu saya sebenarnya belajar dari customer service ya. Jadi saya pernah diajak ke sebuah perusahaan, lalu ada satu lantai itu isinya hampir 50 orang customer service. Customer service ini kan sebenarnya kan dia nggak salah ya. Misalnya katakanlah customer service-nya untuk perusahaan televisi parabola gitu. Yang masang parabola salah, yang diomeli customer service. Sinyalnya nggak kuat, yang diomeli customer service. Jadi itu orang digaji untuk dimarah-marahi, saudara. Dari pagi sampai sore, tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi itu orang kalau udah stres dimarah-marahi terus, ternyata ada stress room. Stress room itu ruangan untuk melampiaskan stres. Aku nggak salah, kenapa aku dimarahi? Gitu. Nanti dibisikin, kamu digaji buat dimarahi, goblok. Jadi, nah, itu benar-benar punya stress room itu orang boleh berteriak di situ. Sampai akhirnya biasanya tuh yang stres itu customer service yang baru ya, yang belum sadar kamu tuh digaji buat dimarahi gitu loh. Jadi kalau kamu tuh dimarahi, udah kamu jadi lama-lama dia kuat gitu ya, dimarahi yang bukan salahnya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oh, bukan pertanyaan. Banyak ngomong, banyak lupa ya. Setuju lah sama dengan saya ya kan. Berantem karena beda respon. Oke. Itu yang di scroll di atas tuh Pak. Ada tuh satu menjaga stabilitas emosi masing-masing. Oke, ya. Gimana waktu kebakaran datang, Bapak dan Ibu bisa menjaga stabilitas emosi masing-masing dan sama anak-anak tetap rukun. Oke, masih ingat? 2009 yang lalu? Kalau yang waktu kebakaran, saya responnya langsung, Tuhan terima kasih, dulu saya nggak punya apa-apa, sekarang kalau Tuhan izinkan diambil lagi, palingnya masih ada tanahnya, gitu ya. Kan kebakaran gedungnya habis, tapi tanahnya kan masih ada. Padahal saya dulu ke Jakarta nggak punya apa-apa. Jadi masih punya nilai tanah aja saya bersyukur, itu yang pertama. Lalu kedua nggak ada korban, saya bersyukur lagi, gitu ya. Jadi justru saya bisa mengucap syukur. Dan yang ketiga bukan karena saya gitu, ya karena konslet listrik, berarti kan Tuhan izinkan. Yang repot itu waktu saya dihipnotis, itu saya nggak bisa terima karena itu kesalahan saya. Ya saya rasanya bodoh, bego, kenapa kok mau sampai dihipnotis gitu. Lalu kenapa kok saya ada celah? Saya marah memang sama anak saya karena anak saya ngomong kasar sama pembantu, jadi saya marah sekali. Dan itu menyebabkan saya kayak orang agak emosi, mungkin jadi gampang dikena gitu ya. Lalu kenapa saya down-nya tuh agak lama? Karena itu uang buat sekolahin anak saya. Saya nabung bertahun-tahun karena anak saya mau kuliah di Singapura. Itu kan butuh uang banyak. Ya, dan saya udah janji sama dia, kamu mau kuliah jurusan apapun, mama bayarin. Ya, karena selama ini SMP SMA-nya dia udah dapat beasiswa. Jadi kuliahnya itu tanggung jawab kami deh sebagai orang tua. Kamu mau jurusan apapun nanti kita biayain. Karena saya hilang itu duit. Ini anak mau kuliah di mana, saya bingung gitu ya. Masa ditarik balik ke Indonesia? Itu saya stres bener. Dan puji Tuhan tadi Pak Jarod bilang, dia nggak nyalahin saya. Dia malah ajak saya doa. Itu yang membuat saya jadi bisa bangkit lagi. Dan anak-anak juga berdoa bersama-sama. Udah mama, itu bukan salah mama katanya. Ya tetap, tapi agak lama itu prosesnya kalau yang waktu di hipnotis. Tapi kalau kebakaran saya nggak terlalu, karena itu bukan salah saya. itu Tuhan izinkan. Gitu. Itu mungkin dari saya. Ya, bagaimana menjaga kestabilan emosi. Nah, emosi harus dilawan dengan akal, logika. Maka contoh mungkin bukan yang kebakaran, waktu istri saya menghilangkan 400 juta. Itu otak saya langsung berpikir, dia bukan pelaku, dia korban. Jadi logikanya sederhana, dia korban. Masa saya marah sama korban? Kalau dia pelaku, misalnya, wah, aku habis nipu orang lain. Tak ajar dia kalau dia nipu orang lain ditipu. Dia kan kena tipu. Jadi logika, ya emosi bisa dikalahkan dengan logika. Apalagi kalau logikanya itu logos sebenarnya. Logika firman.
Jadi firman itu logikanya Tuhan. Jadi kalau kita tuh banyak sekali baca Alkitab, baca firman, maka logika kita itu akan seperti logikanya Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan. Oke, ada pertanyaan yang lain? Urapan Firaun. Ya itu bercanda soalnya urapan Firaun. Muka Firaun, muka Herodes, ya itu seperti tingkah lakunya. Oke. Malam Pak Jarod dan Ibu, saya mau tanya kalau pasangan mendapat tekanan dari pekerjaan yang sangat intens karena perusahaan keluarga, sehingga setiap hari tekanannya double. Bagaimana cara pasangan yang di rumah menghadapinya? Oke. Ya, tekanan bisa dari mana-mana, baik usaha sendiri, ya, usaha keluarga, atau bekerja sama orang lain, kena target. Nah, itu memang bisa kayak orang linglung, saudara. Kalau saya ingat waktu saya kerja pertama kali lulus dari IPB tahun 87, lalu saya bekerja di perusahaan dari Amerika, yaitu pabrik makanan bayi, sesuai dengan otak saya, ilmu insinyur saya teknologi pangan, dan saya kerja di situ. Nah, waktu saya bekerja, atasan saya itu hanya lulusan SMA, sedangkan saya sarjana. Nah, itu membuat saya punya perasaan atasan saya takut tersingkir. Nah, akhirnya dia tuh membuat aneka gara-gara, misalnya kalau ada kesalahan dalam waktu itu kerjaan saya itu di line produksi ya, garis produksi, di assembling. Nah, begitu ada masalah mesin, masalah ada pokoknya apapun masalah yang terjadi, dia itu selalu bilang ke atasannya lagi, itu salah saya begitu. Jadi kami sebagai atasan bawahan, pernah waktu itu ditengahi sama GM-nya, dibagi pekerjaan. Jadi ada 2 garis produksi, 2 line produksi, saya bagian ini gitu. Terus ketika ada masalah yang bagiannya dia tuh lapor juga bahwa kami sepakat tuker garis produksi. Jadi akhirnya saya sadar, saya itu sedang difitnah oleh atasan sendiri. Wah, itu saya benar kayak orang linglung. Mungkin istri saya masih ingat bagaimana linglungnya saya waktu itu gitu ya. Jadi, nah ketika kita stres atau pasangan stres, maka tergantung begini. Kalau wanita yang stres, istri yang stres, maka suami harus sediakan telinganya untuk mendengarkan. Tapi kalau suami yang stres, jangan paksa mulutnya bercerita. Karena laki-laki itu kalau lagi stres atau ada masalah, kadang dia pengen menyelesaikan sendiri, atau kalau enggak dia mau me time, atau dia berbicara dengan temannya sesama laki-laki. Kadang ada suami yang stres, merasa bahwa dia bukan orang yang hebat, kalau harus bercerita masalahnya kepada istrinya. Kecuali mereka sudah, atau kayak kami, sudah cukup lama menikah, tinggal bersama selama 30 tahun, sehingga masalah apapun ya kita cerita. Ya, tapi tidak mudah mencapai level itu. Maka kalau pasangan sedang stres, kalau dia apalagi tipe-tipe orang yang introvert ya, melankolik ataupun dia pragmatik, dia tipe-tipe yang menyendiri, maka berikan dia me time. Tapi kalau dia tipe yang lebih ekstrovert, walaupun dia laki-laki sebenarnya, maka berikan telinga, nggak apa-apa. Mungkin dia pengen bercerita, maka baik-baikin aja deket-deketin, supaya dengan bercerita, dia stresnya akan berkurang. Jadi memang pelampiasan stres tiap orang berbeda-beda. Tapi yang berbahaya itu kalau pelampiasan stresnya makan. Nanti malah jadi penyakitan. Jadi lebih baik cari pelampiasan stres yang lain. Bagaimana kalau pasangan selalu melihat kekurangan? Oke. Nah, ini repot ya. Kita belajar untuk, atau kalau nggak begini, kalau pasangan kita ngelihat negatifnya kita terus gitu. Jangan dibalas saja. Coba balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kita mulai memberikan apresiasi pada positifnya pasangan, mengakui sisi positifnya pasangan. Karena sering orang itu ketika merasakan sebuah apresiasi, dia juga akan belajar mengapresiasi. Anak-anak yang nggak pernah dipuji, nggak pernah diapresiasi, ketika dia besar, dia tidak bisa memberikan apresiasi kepada orang lain. Jadi mungkin pasangan itu nggak pernah mengapresiasi kita, karena dia nggak pernah merasakannya. Maka coba berikan aja dia apresiasi, sisi positifnya diakui, terima kasih untuk yang dilakukan,
Maka ketika dia merasakan, dengar ucapan terima kasih kok enak ya, ya, dia merasakan, ya, maka nanti dia juga akan ketularan walaupun dikit-dikit. Tapi pasti hidup bersama, sikap itu menular. Ya, normal, mestinya hidup bersama, sikap itu menular. Ya, ada mungkin bagian sesi pertama cukup? Atau masih ada pertanyaan? Kayaknya itu semua tuh Pak udah terjawab. Ya. Jadi di sesi pertama ini udah rampung, baik yang dari Facebook maupun yang hadir di ruangan Zoom ini. Oke, Pak Jarod, thank you so much. Bisa lanjut ke materi yang berikutnya, Pak. Oke, lanjut saja, hajar. Ya, selamat malam. Kita lanjutkan sesi yang kedua.